Baik saudaraku di mana saja berada, dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita kembali lagi dalam program talk show Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Berlangsung talk show Kantin Jumat ini saudaraku berkat kerjasama dengan tim Lajnah Bahasul Masail Dayah Mudi Mesra Samalanga. Dan alhamdulillah saudaraku, guru kita sudah hadir di studio edisi hari ini, dan akan mengupas tentang mengenai tema mengenal sifat kesempurnaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudaraku di mana saja berada, dan sebelumnya apa kabar sahabat Yadara? Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat saja. Dan yang sedang beraktivitas kami doakan semoga aktivitasnya lancar hari ini ya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, berhubung guru kita sudah hadir di studio, ada guru kita Tungku Riki Ade Malik bin Malik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik. Dan juga hadir guru kita yang mulia Tungku Muhammad Khalid bin M. Nur. Dan Muhammad Nur. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Apa kabarnya Tungku hari ini? Alhamdulillah Iya, baik ya. Pokoknya sehat kan? Ya, alhamdulillah guru kita selalu sehat dan telah meluangkan waktu di kesempatan hari ini tentunya untuk mengupas tema mengenal sifat kesempurnaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita kupas pembahasan hari ini, Tungku sebagai openingnya dari Tungku Khalid, apa yang ingin Tungku sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pada pagi yang berbahagia ini, pada hari Jumat yang penuh dengan barakah, kami ingin membahas sedikit tentang mengenal sifat-sifat kesempurnaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema ini kami ambil sebenarnya berkenaan dengan banyak sifat-sifat yang nampaknya bagi kita sempurna dengan sebab kita gunakan akal kita yang pendek. Nyatanya, pada kenyataannya, dia bukanlah sifat yang sempurna. Maka pada hari yang berbahagia ini, kita akan menilai suatu sifat sempurna ataupun bukan. Kita akan melabelkan suatu sifat sempurna ataupun bukan. Kita lihat, apakah sifat itu ada pada diri Rasulullah ataupun tidak. Karena baginda Rasulullah SAW adalah seorang yang dilabelkan dengan al-jami'u li'ajnasil kamalat. Seseorang yang pada dirinya berkumpul seluruh wasaf kesempurnaan, seluruh sifat kesempurnaan. Dalam artian semua sifat kesempurnaan yang ada, tidak ada satu pun yang tidak melekat pada baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi menjadi media, menjadi wazan, menjadi kacamata bagi kita untuk menilai suatu sifat itu sempurna ataupun tidak. Maka pada hari yang berbahagia ini, kita akan melabelkan sifat-sifat yang sempurna dengan menggunakan kacamata medianya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini alasan yang pokok untuk kami menyampaikan sedikit pembahasan tentang tema ini. Iya, baik, dan kita kembali kepada Tungku Riki. Dan sudah siap untuk menyampaikan hari ini ya. Baik, Insyaallah. Baik, Tungku Riki, sebagai openingnya di hari ini, apa yang ingin saya sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan lidinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di pagi yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat kesempurnaan daripada
mengenal sifat kesempurnaan dari sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, selain daripada mengetahui bagaimana sih sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dengan kita mendalami sifat fisik Rasulullah dan sifat suri teladan Rasulullah, maka ini akan menumbuhkan semakin cintanya kita kepada baginda Rasulullah. Bagaimana sih para sahabat terdahulu, mereka sangat-sangat cinta sehingga mereka lupa diri. Maka inilah yang akan sedikit kami paparkan untuk menjadi contoh bagi kita mengapa para sahabat mereka sangat cinta kepada Rasulullah. Dari mana sih mereka mencintainya? Apakah cuma dari fisiknya saja, atau dari suri teladannya saja, atau dari sikapnya saja? Maka inilah yang sedikit akan kami kupaskan nantinya. Iya, baik. Terima kasih kepada Tungku Riki dan juga kepada Tungku Khalid. Baik, ini Tungku sesuai dengan pembahasan tadi yang sebagai openingnya dari Tungku, tentu langsung kita mengkaji tentang mengenal sifat kesempurnaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Tungku sifat yang sangat menonjol yang dilakukan oleh Rasulullah ini apa-apa saja ini? Mohon penjelasan Tungku. Kalau kita meninjau ataupun melihat, sebenarnya seluruh sifat kesempurnaan semuanya ada pada Nabi. Dalam artian Nabi menampakkan, tidak pernah menyembunyikan, dan selalu mempraktekkan seluruh sifat kesempurnaan yang ada pada Nabi, baik dalam berbentuk kesabaran. Sebenarnya kita bahas sedikit yang punya tadi. Kita pernah menyatakan bahawa Nabi Muhammad adalah seseorang yang diwasafkan, yang disifat dengan al-jami'u li ajnasil kamalat. Seseorang yang pada dirinya berkumpul segala sifat kesempurnaan. Dalam pemakaian secara uruf, makna al-kamalat mencakupi kepada fadilah, juga mencakupi kepada fadilah. Walaupun fadilah dan fadilah diambilkan dari masdar yang satu, tetapi dalam uruf penggunaan mereka membedakan antara fadilah dengan fadilah. Sifat kesempurnaan yang berbentuk fadilah adalah sifat kesempurnaan yang qasirah. Maksud sifat kesempurnaan yang qasirah, untuk sifat itu berada pada Nabi, untuk sifat itu berada pada diri seseorang, tidak ada perlunya interaksi antara dia dengan orang lain. Contohnya seperti ilmu. Ilmu bahagian daripada sifat kesempurnaan yang qasirah. Sehingga ilmu dikatakan sifat Nabi yang fadilah, yang dijamakkan dengan fadail. Karena ilmu untuk sebut pada Nabi tidak butuh adanya interaksi antara Nabi dengan orang lain. Karena ilmu adalah bisa kita artikan dengan malakatun yaqtadiru biha ala idrakil masail, iaitu satu wasaf yang sudah rasih pada Nabi, satu sifat, satu kemampuan yang ada pada Nabi, yang dengan kemampuan tersebut Nabi mampu untuk menghasilkan persoalan, permasalahan dalam pemikirannya. Ataupun kita bisa tafsirkan mana ilmu dengan usulu surah syai' fi zihni, iaitu hasil suatu masail dalam pikiran Nabi. Maka untuk hasil ilmu pada Nabi tidak perlu ada interaksi dengan orang lain. Untuk kita katakan Nabi bersifat dengan ilmu, tidak perlu Nabi ada interaksi dengan orang lain. Berbeda dengan makna Nabi mengajarkan. Kemudian ada sifat kamalat yang kedua dikatakan dengan fadilah, dijamakkan dengan fawadil. Fadilah adalah sifat kesempurnaan yang muta'addiyah. Itu sifat kesempurnaan yang melekat pada diri seseorang saat ada interaksi antara dia dengan orang lain. Seperti kemuliaan. Nabi berwasaf dengan kemuliaan. Dan kemuliaan baru sebut pada Nabi dengan catatan ada interaksi dari orang lain kepada Nabi. Kan kita baru dikatakan seseorang yang mulia, ada penghormatan dari orang lain, baik dari golongan manusia ataupun golongan lainnya. Maka Nabi baru dikatakan berwasaf dengan kemuliaan, orang yang mulia, dengan adanya sifat penghormatan daripada yang bukan Nabi. Dalam artian sifat penghormatan dari orang lain. Maka kemuliaan ini dianggap sebagai sifat kesempurnaan yang muta'addiyah,
Sedangkan ilmu tadi, sifat kesempurnaan yang ada pada Nabi yang qasirah. Maka sifat kesempurnaan yang muta'adiyah dikatakan dengan fadilah. Jamaknya nanti fawadil. Sedangkan sifat kesempurnaan yang qasirah dikatakan dengan sifat fadilah yang dijamakkan dengan fadail. Jadi pada Nabi ada fadail, pada Nabi juga ada fawadil. Maka dari ini bisa kita pahami bahawa sifat yang ada pada Nabi adalah semuanya sifat-sifat yang patut dibanggakan. Maka dari contoh tadi, ilmu bahagian daripada sifat yang patut dibanggakan. Maka banyak sifat-sifat yang kita anggap patut dibanggakan, ternyata pada Nabi tidak ada. Contohnya adalah mencari harta dan untuk menumpukkannya. Kita sering menganggap bahawa mencari harta bahagian daripada sifat kesempurnaan. Karena dengan itu kita bisa memperoleh dunia. Tapi nyatanya Nabi tidak berwasaf dengan sifat tersebut. Itu menandakan itu bukan bahagian daripada sifat yang patut dibanggakan. Justru itu sebaliknya. Mungkin sekian. Baik, terima kasih kepada guru kita. Kemudian mungkin dari Tunku Riki ada yang ingin ditambahkan. Jadi mengenai sifat kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlalu banyak sekali yang mungkin ada riwayat daripada Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan di saat ditanyakan oleh para sahabat, beliau menjawab, kana khuluqal Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut berakhlak Al-Quran. Karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 109 dijelaskan yang berbunyi, qul law kana al-bahru midadal la kalimati rabbi la fanidal la nafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi. Katakan olehmu, jikalau adalah lautan itu bagaikan tinta, itu tinta, sungguh kalimat-kalimat Tuhanku tidak bakalan menghabiskan lautan bila mencatat daripada kalimat-kalimat Tuhanku. Maka ini bisa menjadi penafsiran dari Al-Quran adalah diri Rasulullah. Dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi penafsir daripada Al-Quran, itulah yang menjadi wadih, yang menjadi mubayyin daripada Al-Quran. Karena dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perkara apakah dunia maupun akhirat itu terjelaskan dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mukjizat yang paling besar adalah dari berjumpanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita melihat para sahabat mereka kenapa tidak memiliki karamah seperti para aulia, berdiri di atas air, salat di atas air dan terbang. Karena mukjizat yang paling besar yang karamah yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat itulah dengan melihat sosok Rasulullah, bagaimana diri Rasulullah, mulai daripada fisiknya, mulai daripada suri teladannya. Berbicara tentang fisiknya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga di dalam Al-Quran, mulai daripada dadanya dan segala-gala yang ada dalam diri Rasulullah, baik tangan maupun dadanya, semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Salah satunya ayat yang menceritakan pura ayat di kedua, lakasadrak bukan wal asri, pura kedua. Alam nasrah lakasadrak. Itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa hati Nabi Muhammad, dada diri Nabi Muhammad sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulai daripada rambut beliau, daripada fisik-fisik beliau, ini merupakan satu hal yang cukup istimewa. Ada apa dengan rambut beliau, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
pernah diceritakan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian kembali lagi ke Mekah hendak melakukan haji, beliau dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga beliau melakukan perjanjian Hudaybiyah. Maka di saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, beliau mencukur rambutnya sehingga botak. Dan Rasulullah SAW membagikan itu rambut beliau kepada para sahabat. Ada yang diberikan 2 helai, ada yang 1 helai. Saking banyaknya para sahabat yang meminta itu rambut Rasulullah SAW. Ada yang dibawa ke diwasiat untuk dikubur bersama rambut Rasulullah. Ada juga seperti halnya Khalid bin Walid, pernah diceritakan dalam satu riwayat bahwa beliau mengapa memenangkan peperangan yang cukup banyak orang-orang kafir pada saat itu, itulah dengan adanya ditaruhnya rambut Rasulullah di dalam sorban Khalid bin Walid, sehingga untuk menghadirkan pertolongan daripada Allah, untuk memancing pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengambil keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, apakah perbuatan tersebut digolongkan kepada syirik? Tidak. Karena kenapa? Itu kaum Nabi Musa alaihissalam, di saat di saat mereka melakukan peperangan, mereka menghadirkan tabuk, mereka menghadirkan tongkat Nabi Musa di hadapan peperangan mereka. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk memancing pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kisah-kisah melalui fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin nanti kita akan mengupas lebih banyak lagi insyaallah. Ya, baik, sangat luar biasa di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apapun yang telah disampaikan oleh guru kita dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik ya, mengenai tadinya sifat fadail dan fawadil yang dijelaskan oleh Tungku Khalid, ini Tungku tadinya salah satu yang sangat yang menonjol menurut saya ya, tentu ilmu pengetahuan. Ini di saat seseorang sudah memiliki ilmu, tentu ia juga akan menjadi mulia. Ini apa hikmahnya ilmu dengan adab? Ini mohon penjelasan dari Tunggu. Jadi kita akan menjelaskan sedikit istilahnya apa berkesinambungan antara ilmu dan adab. Iya. Sebenarnya ada ulama yang mengatakan bahwa kita diibaratkan dalam suatu ibarat, kita harus menjadikan adab kita bagaikan tepung. Iya. Dalam artian begitu pentingnya adab. Dia dalam proses bahan makanan menjadi bahan utama, bahan yang paling banyak digunakan. Dan kita jadikan ilmu bagi makanan kita bagaikan garam. Di adab menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan untuk membuatnya, karena adab tanpa ada ilmu juga bermasalah. Jadi untuk membuatnya terasa, untuk membuatnya lezat dan nikmat, maka perlu dibumbui dengan ilmu. Maka diibaratkan bahwa adab ini bagaikan tepung dan kita jadikan ilmu bagaikan garam yang membumbui tepung. Dalam artian tepung nanti yang sudah dibumbui dengan garam, maka dia akan terasa lezat dan seru nikmat. Maka adab yang dibumbui dengan ilmu, maka adab tersebut akan bermanfaat dan akan berguna bagi pemiliknya dan orang lain. Dan juga mungkin kita, karena itu pun sudah selesai antara kesinambungannya, kita bahas sedikit tentang judul kita tadi juga. Kenapa yang kita jadikan media untuk menentukan satu sifat sempurna ataupun tidak, kita jadikan media baginda Rasulullah SAW. Istilahnya apa hubungannya? Memangnya bagaimana ataupun setinggi mana kedudukan beliau? Rupanya kalau kita melirik ke belakang kehidupan kita sebelum diutusnya para nabi,
sebenarnya dengan adanya taufik dari Allah, dengan adanya pemikiran yang sempurna, pemikiran yang jernih, akal yang salim, kita dapat mengetahui bahawa di saat ada makhluk yang sudah ada di bumi, maka tentu ada penciptanya. Ya. Bahkan sebelum diutuskan para rasul. Kemudian, dikarenakan Allah lah satu zat yang sangat suci, satu zat yang maha bersih, sedangkan kita sebaliknya, satu zat yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keaiban, penuh dengan kekurangan di mana-mana, maka tidak pantas kita berinteraksi dengan Allah secara langsung. Gara hal inilah, dengan sebab inilah, dijadikanlah Nabi ataupun Rasul sebagai media ataupun perantara antara kita dengan Allah dalam berinteraksi. Karena kenapa kita katakan bahawa andai kata Rasul tidak diutus, juga kita mengetahui adanya pencipta. Namun kita tidak mengenal siapa pencipta. Yang kita ketahui bahawa adanya pencipta. Karena dikatakan hubungan, karena Syekh Amudi pernah diberi tantangan untuk mewujudkan bahawa adanya Tuhan dalam ilmu matematik. Syekh Amudi pernah diberi tantangan untuk menunjukkan bahawa adanya Tuhan dengan ilmu matematik. Beliau menyampaikan bahawa sebenarnya hubungan angka 1 dengan angka 2, hubungan angka 1 dengan angka 3, 4, 5 dan seterusnya, itu sebagaimana hubungan antara asal dan furu'. Sebagaimana saat angka 2 telah ada, sebagaimana saat angka 3, 4, 5, 6 telah ada, maka itu menjadi tanda besar bahawa adanya angka 1. Maka pada kita juga demikian. Di saat para makhluk sudah ada, tumbuhan sudah ada, bebatuan sudah ada, makhluk manusia sudah ada, itu menjadi bukti besar bahawa ada seseorang yang pernah, yang sudah ada dan tanpa diciptakan. Yang beliau adalah orang yang menciptakan segala yang sudah ada. Maka dengan adanya angka 2, 3, 4 menjadi bukti adanya angka 1, kita ambil simpulan adanya makhluk di dunia ini juga menjadi bukti adanya pencipta makhluk. Maka dari sebab itu, fungsi diutuskan Rasul adalah untuk menjadi perantaran antara kita dengan Tuhan kita. Karena kita sudah mengetahui adanya Tuhan, tapi kita belum mengenal siapa Tuhan kita. Maka fungsi Rasul adalah untuk mengenalkan kepada kita siapa Tuhan kita. Maka saat Nabi diutuskan, saat seseorang Rasul diutuskan kepada satu kelompok, kepada satu kaum, maka yang dibebankan kepada kita sebenarnya bukan langsung meyakininya. Kerana meyakini itu bukan perbuatan sehingga tidak bisa ditaklifkan. Kerana dia sebagaimana cinta, bahasa lainnya, dia adalah kaifiah nafsaniyah. Maka yang dibebankan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita dahulu, kalau sekarang tidak mungkin adanya Rasul, adalah dengan asbab-asbab untuk kita yakin kepada Nabi. Dalam artian kita bertanya kepada Nabi, kalau memang engkau seorang Nabi, apa buktinya? Sehingga nantinya Nabi akan menampakkan bukti bahawa beliau adalah utusan dari Allah. Maka dengan adanya sebab bukti tersebut, kalau kita memiliki akal yang sehat, kita pasti akan menerima dan akan meyakini bahawa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Maka saat kita melihat bahawa Rasul dan Nabi adalah media antara interaksi kita dengan Allah, tentu kedudukannya bukan kedudukan yang biasa-biasa. Dalam artian Nabi adalah satu zat yang sangat suci, namun dibentukkan dalam bentuk manusia agar kita bisa interaksi dengan Nabi, dan Nabi nanti akan interaksi dengan Allah. Jadi Nabi menerima wahyu dari Allah, nanti Nabi akan menyampaikan kepada kita. Jadi interaksi kita dengan Allah dengan perantaraan Nabi. Makanya Nabi diciptakan dalam bentuk basariah adalah untuk kita bisa berkoneksi dengan Nabi. Sedangkan dari rohaniah Nabi yang sempurna dan suci, untuk Nabi interaksi dengan Tuhannya. Maka bisa dipahami dari sini kedudukan Nabi bukan kedudukan manusia biasa. Apalagi Nabi Muhammad SAW, yang beliau adalah Nabi yang paling sempurna, Nabi yang terbaik di antara para Nabi. Tentu kedudukan tadi melebihi yang ada pada Nabi ketimbang pada Nabi yang lain. Maka sangat jelas seluruh sifat-sifat yang ada pada Nabi mesti dan harus itu bahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan. Maka sangat cocok untuk kita menilai, untuk kita melabelkan apakah suatu sifat sempurna ataupun tidak.
yang menjadi rujukan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, luar biasa di kesempatan hari ini. Eh, Tadinya sebagaimana yang telah guru kita jelaskan bahwa fungsi diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perantaraan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu dulu ya. Baik, tentu ada hal yang harus kita ketahui, kita dalami tentang prinsip ataupun sikap Rasulullah yang harus ataupun yang wajib kita ketahui ya. Tentunya ada hal yang wajib kita imani dari sikap Rasulullah. Baik, ini langsung kepada Tungku Riki. Tapi Tungku jangan dijawab dulu ya. Kita akan kembali setelah selingan berikut ini.